Hello, let me introduce myself. My name is Hilsa Pramesti, and now I will to explain recount text. So, what is the recount text? So, recount text is a text to retell past event or someone's experience. Jadi, recount text itu merupakan sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian masa lalu atau pengalaman seseorang. Nah, di recount text ini ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada personal recount. Jadi personal recount ini menceritakan hal yang tidak terlupakan oleh kalian. Seperti kalian berlibur ke rumah nenek, atau berlibur ke sebuah kota, atau sebuah tempat yang menarik buat kalian, atau pengalaman yang tidak mengenakan gitu, seperti kejadian yang kalian membuat malu sampai kalian tuh masih ingat sampai sekarang. Nah, itu termasuk ke personal recount. Nah, yang kedua ada factual recount. Factual recount ini yang pasti kejadiannya tuh yang sangat faktual, yang sangat fakta gitu. Bukan sangat fakta, mungkin memang terjadi secara nyata gitu. Seperti sejarah ya. Sejarah kan itu di masa lampau dan itu terjadi secara faktual gitu. Kemudian ada imaginative recount. Imaginative recount ini yang pasti kita tuh mengada-ngada ya, seperti kita tuh kayak disuruh untuk membayangkan kalian liburan ke negara gingseng gitu ya. Seperti Korea Selatan gitu. Kemudian kita menceritakan apa saja sih yang akan dilakukan ketika kita di Korea Selatan. Kemudian apa yang akan kita rasakan setelah kita berada di negara tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada purpose, yaitu tujuan dari recount text, yaitu untuk menceritakan kembali kejadian masa lalu atau pengalaman seseorang. Kemudian memberikan informasi di masa lampau dan mengajak banyak orang lah untuk apa ya? Untuk menceritakan pengalaman seseorang gitu pokoknya. Nah, yang selanjutnya structure of the text ya. Setiap teks pasti mempunyai strukturnya. Gitu. Nah, di recount text ada orientation. Nah, di part ini kalian harus menceritakan siapa yang akan diceritakan oleh kalian. Kemudian tempat apa yang akan kalian ceritakan juga. Jadi tempat di mana kejadian itu terjadi gitu. Nah, kemudian ada di series of event yaitu menceritakan kronologi kalian selama apa ya? Pengalaman kalian gitu. Pokoknya kayak berlibur gitu. Kalian misalkan di day one kalian melakukan apa, day itu apa. Jadi nggak boleh jumping ya. Misalkan kalian nyeritain day one, tiba-tiba kalian nyeritain kalian pas pulang gimana, pas pulang terus baru nyeritain day 2 kalian di tempat liburan tersebut gitu ya. Itu tidak boleh ya. Harus berurutan. Jadi kalau mau day one, bahas day one baru day 2. Juga boleh dari day one terus nyeritain pulang baru ke day 2. Itu tidak boleh ya. Kemudian reorientation. Dimana di sini tuh apa ya? Kesimpulan dari apa ya? Kronologi gitu dari series of event-nya sama biasanya itu ada kesan yang kalian rasakan saat kalian melakukan hal tersebut gitu. Kemudian di sini ada language features-nya. Nah, kan di konteks tuh menceritakan masa lalu ya, yang pastinya kita di sini akan menggunakan past simple tense yang dimana itu menggunakan verb 2. Nah, verb 2 itu seperti yang gini ya, kayak I went to Malang gitu. When-nya itu kan verb 2 ya. Kemudian ada chronological connection seperti then, after, then, dan lain-lain. Kemudian ada adverb of place yang pastinya
kita tuh harus apa ya, menyebutkan itu namanya gitu, nama place-nya gitu ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf, mohon maaf bila banyak kesalahan ya, karena ya. So, thank you guys.